Suamiku yang dihina ternyata orang kaya. Episode 1. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Nay, kamu dipanggil bapak di ruang tamu, kata emak sambil melongok ke arah dapur. Tempat aku sedang memanaskan air. Ada apa, Mak? Tanyaku bingung dengan panggilan mendadak itu. Emak juga nggak tahu, Nay. Tapi lebih baik kamu temui bapak dulu, ujar emak, lalu menggandeng tanganku menuju ruang tamu. Saat tiba di sana, bapak langsung memanggilku. Nay, sini duduk. Bapak mau bicara sama kamu, katanya sambil menepuk sofa di sebelahnya, mengisyaratkan agar aku duduk. Iya, Pak. Ada apa ya? Tanyaku pelan, sedikit gugup. Nay, menurut Bapak, lebih baik kamu pisah saja dari suamimu yang cuma merepotkan itu, ucap Bapak dengan tegas tanpa basa-basi. Maksud Bapak gimana? Tanyaku bingung sekaligus terkejut. Ya, kamu lebih baik cerai saja sama dia, daripada dia jadi beban buat keluarga kita terus, katanya dengan nada penuh keyakinan. Pak, Mas Nizam itu kan bukan beban. Dia suami yang baik, Pak. Sayang dan peduli sama Naila dan anak-anak, jawabku dengan suara bergetar, mencoba membela suamiku. Dasar bodoh kamu. Kalau si Nisa benar-benar sayang, peduli, dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga, barulah dia layak dipertahankan. Tapi apa kenyataannya? Laki-laki itu cuma bisa menyakiti, gak bisa ngasih apa-apa. Kerja pun cuma ngurus kebun. Tapi kamu masih saja memujanya. Dulu kamu disekolahkan sama orang tua, tapi bukannya makin pintar, otakmu malah makin tumpul, bentak bapak dengan nada tinggi penuh kemarahan. Tapi Pak, Mas Nizam itu sayang sama Naila, jawabku pelan. Dia juga gak pernah menyakiti hati Naila, sambil menunduk menatap lantai. Hidup menderita bersamanya itu sudah menyakiti dirimu, Naila, sahut bapak dengan nada semakin tinggi. Pak, Naila bahagia dengan Mas Nizam, balasku dengan lirih, meski aku tahu percuma berdebat dengan bapak. Bahagia macam apa? Coba lihat hidup kakak dan adikmu. Mereka punya kehidupan yang layak, gak seperti kamu. Hidup susah terus, sindir bapak lagi. Aku hanya bisa diam, menundukkan kepala. Rasanya sudah tidak ada lagi kata-kata untuk membela diri. Kalimat menyakitkan seperti ini seringkali aku dengar, dan bukan dengan bapak, tetapi juga dari adik-adikku, Nuri dan Imah, serta kakakku Latif. Hanya emak dan Bang Aziz, kakak tertuaku, yang tidak pernah menghakimiku atau menghinaku. Sudahlah Pak, jangan terus-menerus menyalahkan Naila. Mungkin ini sudah jalan hidupnya, ujar emak menengahi, sembari memegang bahuku karena aku mulai menangis. Jalan hidup apanya? Daripada hidup susah terus, lebih baik cerai saja sama si Nizam itu, seru bapak keras. Kata-katanya menusuk hingga ke dalam hati. Pak, gak boleh ngomong begitu. Kalau Naila bercerai, bagaimana dengan cucu-cucu bapak nanti? Mereka kan butuh ayah, sergah emak. Aku lebih rela cucu-cucuku jadi yatim daripada punya bapak macam si Nizam itu, teriak bapak lagi. Aku bangkit, meninggalkan ruang tamu dengan dada sesak, menuju dapur untuk melanjutkan pekerjaan. Lihat itu Naila, dibilangin yang bener malah pergi. Mental susah memang gak bisa diubah, makanya dia betah hidup miskin terus, ejek bapak di belakangku. Sudah Pak, cukup, emak mencoba menenangkan. Di dapur, air mataku jatuh tanpa bisa aku tahan. Emak menghampiriku, mengusap bahuku dengan lembut. Jangan dimasukkan ke hati nak, ucapnya pelan. Aku hanya mengangguk dan mengusap air mataku. Iya, Mak. Hari itu, kami bersiap menyambut Bang Aziz yang akan pulang bersama keluarganya dari kota.
Sebagai kakak tertua, ia selalu dipandang sebagai panutan. Sukses dengan bisnisnya di Jakarta. Namun setiap kali ia pulang, aku tahu aku akan menjadi tumpuan di dapur. Karena emak lebih mempercayaiku daripada adik-adikku, meskipun mereka sering mencemoohku. Kalau Bang Aziz pulang, anak-anak Mbak Naila bakal ikut makan enak ya, sindir Nuri sambil mengambil tempe goreng. Dava dan Nasita, kedua anakku, memang sering diperlakukan berbeda oleh bapak dibandingkan dengan cucu-cucu yang lainnya. Setiap hinaan dan sindiran yang datang, aku hanya bisa menahannya dengan sabar, seperti yang selalu diajarkan oleh Mas Nizam. Dipuji orang tidak akan meninggikan derajat kita, dihina pun tidak akan merendahkan derajat kita di hadapan Tuhan. Ucapannya suatu hari yang selalu aku ingat dalam hati. Jika aku mengeluh tentang sikap keluargaku, Mas Nizam selalu menguatkan aku dengan pelukan hangat. Sabar ya dek, hanya itu yang bisa selalu dia bisikan. Ya, kami memang tinggal di rumah sederhana dengan sepetak tanah yang Mas Nizam beli saat pertama merantau ke desa kami. Tanah kecil yang digunakannya untuk berkebun, menanam sayur-sayuran buat keperluan sehari-hari. Keluarga kami memang tidak seperti keluarga yang lainnya. Tidak ada televisi, kulkas, bahkan handphone pun kami tidak punya. Tetapi untuk makan sehari-hari dengan lauk seadanya, insya Allah tidak pernah kekurangan. Entahlah, walaupun kata bapak dan saudara-saudara suamiku selalu dibilang bodoh, tetapi jika aku dan anak-anaknya bertanya tentang apapun, dia selalu tahu jawabannya. 6 tahun berumah tangga, suamiku itu masih penuh misteri buatku. Selesai memotong cabai dan bawang, ku lanjutkan dengan memarut kelapa untuk membuat santan. 2 kilogram daging sapi yang ku beli di pasar selepas sholat subuh tadi, yang akan diolah untuk dibuat rendang. Meninggalkan anak-anak yang masih terlelap tidur, dan Mas Nizam yang masih membaca Al-Quran, hingga sampai saat ini masih berkutat di dapur bersama emak. Sementara 3 saudaraku yang lainnya, beserta suami mereka, masih asik berbincang di ruang tamu bersama bapak. Aku lebih sering memisahkan diri, mencari kesibukan yang lain jika sedang berkumpul seperti ini. Bukannya aku tidak mau akur dengan saudaraku, hanya saja aku merasa capek jika kehidupan susahku yang selalu dijadikan bahan pembicaraan. Padahal seingatku, sesusah apapun kehidupan rumah tanggaku, tidak pernah aku meminta-minta bantuan kepada saudara-saudaraku yang lain. Dengan bapak pun aku tidak pernah. Intinya, aku sama sekali tidak mau menyusahkan mereka. Tak lama kemudian, bapak dan ketiga saudaraku masuk ke dapur yang cukup luas. Saat itu aku masih sibuk memarut kelapa, sedangkan emak sedang mengulek sambal. Hati kecilku langsung merasa was-was. Biasanya, jika mereka berkumpul seperti ini, aku pasti menjadi sasaran komentar pedas mereka. Seharusnya Mbak kalau lagi kumpul keluarga seperti ini, suami Mbak ikut juga dong. Masa nggak mau akur sama keluarganya? Bantu-bantu kek, jangan nanti datang cuma buat makan bareng anak-anaknya. Sindir Imah, adik bungsuku, dengan nada menyebalkan. Aku menarik nafas panjang, menahan rasa sesak di dada. Si Nizam itu ya, hidupnya susah aja masih so angkuh. Gak mau bergabung sama saudara-saudara, gak tahu diri, bapak menimpali. Lihat saja saudara-saudaramu yang lain. Suami dan istri mereka semua akur dan ikut kumpul. Anak-anak Naila masih pada tidur, Pak. Masa mau ditinggal? Jawabku lirih, mencoba membela. Ya nanti dong pas bangun. Pas masakannya sudah siap, ujar Nuri dengan nada menyindir. Langsung deh, ambil makanan sana-sini, tambah Imah dengan sinis. Ya Allah, kuatkanlah hati ini. Batinku, sedih rasanya anak-anakku dijadikan bahan celaan. Mereka masih balita, belum mengerti apa-apa. Anak-anak mereka pun tidak jauh berbeda kelakuannya. Naila, kenapa sih? Si Nizam itu kayak gak mau akur sama keluarga. Kasih tahu dia Naila, hidup susah itu gak usah belagu.
biar saudara gak sungkan untuk bantu, ujar Bang Latif, kakak keduaku dengan nada menggurui. Aku yang sedari tadi hanya mencoba diam, akhirnya tidak tahan untuk menanggapi. Naila mau tanya, memangnya selama ini, walaupun hidup Naila susah, Naila pernah meminta bantuan ke Bang Latif, Nuri ataupun Imah? Tanyaku mencoba membela diri. Untuk sesaat, mereka semua hanya terdiam. Itu karena suamimu si Nizam, gak mau akur sama kita, bikin kita jadi malas buat bantu, sanggah Bang Latif akhirnya. Iya, jadi malas juga buat kasih jajan untuk anak-anak mereka, gara-gara bapaknya belagu. Sudah susah, malah songong, timpal Imah dengan nada tajam. Aku benar-benar merasa sakit hati mendengar ucapan mereka. Anak-anakku yang tidak tahu apa-apa ikut terseret dalam rasa kesal mereka terhadap suamiku. Padahal mereka adalah keponakannya, darah daging mereka sendiri. Aku pun tahu, suamiku bukanlah orang yang suka cari masalah. Namun setiap kali kami berkumpul, dia selalu menjadi bahan hinaan. Mas Nizam lebih memilih untuk diam, bukan karena sombong, tetapi karena setiap perkataannya tidak pernah dianggap, bahkan sering diabaikan. Itu sebabnya dia sering memilih untuk menjauh, mencoba tidak mengusik siapapun, meskipun tetap saja dia dianggap tidak peduli. Terkadang aku kasihan setiap kali melihat dan mendengar suamiku diperlakukan seperti itu. Tetapi dia tidak pernah mengeluh ataupun melawan tentang perlakuan keluargaku terhadapnya. Justru aku yang sering mengadu setiap kali saudara-saudara atau bapakku merendahkan kemiskinan kami. Suamiku itu terlalu sabar, makanya seringkali direndahkan. Terkadang aku suka geram dengan sabarnya yang keterlaluan. Aku ingin sekali dia membela dirinya saat sedang dihina saudara-saudaraku. Mas Nizam itu sebenarnya salah apa? Kenapa kalian semua sangat membenci suami Naila? Tanyaku dengan suara bergetar. Aku sudah tidak sanggup lagi untuk bersabar. Karena suamiku itu miskin, makanya kalian sangat membenci Mas Nizam. Kami tidak pernah menyusahkan kalian walaupun kami hidup susah. Kenapa sih kalian tidak mengurusi kehidupan rumah tangga kalian sendiri tanpa harus mengusik kemiskinan keluarga kami? Mataku mulai tergenangi air bening. Sudah Naila, jangan ikut emosi. Tidak baik bertengkar dengan saudara sendiri, bisik emak menasehati sambil mengusap-ngusap punggungku. Memang si Naila ini sudah diracuni sama si Nizam, makanya dia sendiri pun sekarang tidak mau akur sama saudara, sindir bapak. Matanya melotot, wajahnya memerah. Orang mah mikir Naila, suami itu ada bekasnya. Jika saudara, mana ada bekasnya? Sindir Bang Latif. Baru saja aku ingin membalas ucapan bapak dan Bang Latif, emak memberi tanda kepadaku untuk tidak meladeni dan mendiamkan saja. Tidak usah diperpanjang, apalagi jadi bahan perdebatan dengan saudara sendiri. Aku langsung menahan diri dan kembali terdiam. Apa aku salah membela harga diri suamiku? Teluh batinku, sembari menangis terdiam. Kulanjutkan memarut kelapa, sementara mereka terus saja membicarakan kejelekan suamiku. Sambung menyambung. Dibilang tidak mau akur, tidak mau bantu-bantu kerja, padahal sedari tadi aku sibuk berdua dengan emak. Tidak saudaraku, tidak juga pasangannya, hanya sibuk mengobrol saja dan menghabiskan jajanan pasar yang tadi ku beli di pasar bersama emak. Assalamualaikum. Sayup-sayup dari dalam dapur, aku mendengar suara ucapan salam. Dari arah depan rumah, ada suara suamiku, Mas Nizam. Dari dalam dapur aku dengar, tidak ada satupun yang menjawab salam suamiku. Tidak dari orang-orang yang ada di ruang tamu. Tidak juga dari saudara-saudaraku yang berdiri tidak jauh dari pintu dapur dan ruang tengah. Aku yang berada di pojok ruangan dekat kompor saja masih bisa mendengarnya. Bapak dan ketiga saudara-saudaraku langsung menuju ke ruang tamu. Perasaanku gelisah. Pasti mereka akan terus menghina dan menyudutkan Mas Nizam. Bahkan jelas-jelas bapak menunjukkan rasa ketidaksukaannya dengan suamiku, memintaku untuk meminta cerai kepada Mas Nizam. Dan aku jelas-jelas menolak mengikuti keinginannya, apalagi alasannya karena kami miskin. Aku mengangkat baskom tempatku memarut kelapa ke depan pintu masuk dapur.
yang berbatasan dengan ruang tengah, lalu melanjutkan pekerjaan memarut kelapa di situ. Aku hanya ingin mencuri dengar apa saja yang akan mereka katakan terhadap Mas Nizam. Anak-anakmu dari rumah tidak disiapkan sarapan, Zam. Datang-datang langsung nyomot makanan di piring. Macam anak-anak kurang jajan saja. Suara abangku, Bang Latif, sudah memulai pembicaraan yang bagiku terdengar menyakitkan. Tidak terdengar jawaban dari suamiku. Memangnya kamu tidak pernah ajarkan adab sama anak-anakmu itu, Zam? Main comot-comot makanan saja, sindir bapak. Ya Allah, Bapak, anakku ini kan masih 5 tahun dan 4 tahun. Tadi saat aku ada di ruang tamu pun, kulihat keponakan-keponakan yang usianya jauh lebih besar, bolak-balik mengambil jajanan pasar di piring tanpa izin. Tapi Bapak diam saja, rintih batinku. Maaf Pak, ucap Mas Nizam dengan pelan. Dari pintu ruang tengah dan dapur tempatku memarut kelapa, terlihat jika suamiku hanya duduk bersila di lantai dekat pintu masuk rumah, menunduk dengan putri bungsuku Nasita berada di pangkuannya. Zam, nanti kau ambilkan pupuk dari koperasi kelurahan. 3 karung antarkan ke rumah, kata Bang Latif. Kembali dalam hatiku beristighfar. Iya bang, jawab Mas Nizam. Aku langsung bangun dan berdiri. Kutinggalkan parutan kelapa yang tinggal sedikit. Ini tidak bisa lagi dibiarkan. Teriak hatiku. Saudara-saudaraku dengan seenaknya memperlakukan suamiku seolah tak berharga, meski mereka kerap memanfaatkan kebaikan dan tenaganya tanpa imbalan. Sudah tak terhitung berapa kali mereka meminta bantuan Mas Nizam, mencarikan rumput untuk ternak, membeli pakan, dan kali ini diminta untuk mengangkut 3 karung pupuk. Namun mereka tidak pernah sedikit pun meminjamkan motor untuk mempermudah pekerjaannya. Akibatnya, suamiku harus berjalan kaki bolak-balik membawa karung satu persatu. Ucapan terima kasih pun tidak pernah keluar dari mulut mereka, apalagi memberikan upah. Tak tahan dengan perlakuan ini, aku berdiri dan segera melangkah ke ruang tamu yang hanya beberapa meter dari dapur. Maaf Bang Latif, aku tidak mengizinkan suamiku untuk mengangkut pupuk, ujarku dengan tegas. Berdiri di sisi Mas Nizam yang masih duduk bersila. Bapak menatapku dengan tajam, sementara Bang Latif, Nuri dan Imah terlihat terkejut. Kenapa kamu yang menolak? Nizamnya sendiri sudah bersedia, bantah Bang Latif. Iya, dia memang bersedia, tapi hanya karena tidak enak hati. Kalian ini sering memanfaatkan tenaganya untuk kepentingan kalian sendiri, tanpa memberikan apapun sebagai balasannya. Yang ada, kalian malah terus menghina dan merendahkannya. Tidak tahu malu, balasku dengan nada menusuk. Naila, kurang ajar ya kamu, bentak bapak dengan nada tinggi. Emak yang mendengar keributan keluar tergopoh-gopoh dari dapur. Dek, tenang, jangan seperti ini, ujar Mas Nizam dengan pelan, mencoba menenangkanku. Sabar, sabar. Berapa lama lagi aku harus bersabar, Mas? Tanyaku dengan suara bergetar. Air mataku mulai mengalir. Hidup kita terus dihina. Abang selalu merendahkan kita, tapi mereka tidak ragu untuk memanfaatkan Mas seenaknya. Mas Nizam hanya diam, membiarkanku meluapkan kekesalan. Sudahlah Naila, malu banyak orang di sini, ucap emak mencoba menenangkan. Namun kemarahan bapak kembali menyurut suasana. Dasar Naila, gak punya adab. Memangnya suamimu itu tidak diajari tata krama? Sudah miskin, sombong pula, sindir bapak dengan tajam. Aku menghela nafas panjang, menatap bapak dengan mata penuh luka. Bapak, di mata bapak, keluarga Naila ini tidak pernah ada benarnya, ujarku dengan getir, lalu berbalik menatap Mas Nizam. Bagi Mas, mungkin sabar itu tidak ada batasnya. Tapi buatku, Mas, sudah cukup. Hatiku sakit, Mas, mendengarkan Mas dihina seperti ini terus, ucapku sambil terisak. Aku langsung menggendong Nasyita, anak bungsuku, dan berjalan keluar rumah tanpa permisi. Hatiku benar-benar terluka. Mas Nizam mengikutiku dari belakang sambil menggendong Dava, anak pertama kami. Dek, tunggu Mas, Dek.
Panggil Mas Nizam, mencoba menyusulku. Namun aku tetap mempercepat langkahku. Tak peduli dengan panggilannya. Jarak rumah kami dan rumah keluargaku sebenarnya tidak terlalu jauh. Tetapi karena kontur daerah kami yang berbukit, rumahku berada lebih tinggi dari rumah emak yang dekat dengan jalan utama kampung. Dengan langkah cepat, aku terus berjalan, menjauh dari tempat yang selalu menjadi sumber luka batinku. Kampung tempat kami tinggal memang ada di antara gunung dan perbukitan dengan udara yang sejuk. Dekat dengan perkebunan teh milik perusahaan swasta terkenal, seluas ratusan hektar. Kedua orang suami adik-adikku juga bekerja di perkebunan ini sebagai mandor perkebunan. Mereka pun sama seperti istri-istrinya yang juga adik-adikku. Tidak suka dengan Mas Nizam. Saat kuutarakan kepada Mas Nizam tentang ketidaksukaan saudara dan ipar-iparku, enteng saja ucapannya. Biarkan saja, Dek, asal jangan Allah yang benci dengan kita. Sesantai itu Mas Nizam menanggapinya. Sementara aku sendiri sudah capek hati. Setibanya kami di rumah, langsung kuturunkan putri bungsuku Nasita dari gendongan di ruang tamu. Sementara aku sendiri langsung masuk ke dalam kamar, menutup dan mengunci pintu, menangis sepuasnya di atas kasur dengan ditutupi bantal agar tangisanku tidak terdengar. Dek, buka pintunya, Dek, panggil Mas Nizam, sembari terus mengetuk-ngetuk pintu kamar. Aku pura-pura tidak mendengar. Dek, tolong dibuka, Dek. Kita bicara sebentar, pinta suamiku. Aku tetap tidak menghiraukannya. Aku kesal dan kecewa dengan Mas Nizam. Dek, pintu kamar terus diketuk-ketuknya. Aku bangun dari kasur, duduk di sisi ranjang. Dek, buka pintunya. Kenapa jadi marah sama Mas sih, Dek? Tanyanya lagi dari balik pintu kamar. Aku berdiri dan berjalan mendekati pintu. Mas mau tahu kenapa adik marah sama Mas? Jawabku dari balik pintu. Buka dulu pintunya, Dek, biar enak kita bicaranya, pinta Mas Nizam. Gak perlu, Mas, sentakku, masih menyimpan rasa kesal. Kalau tidak dalam keadaan kesal seperti ini, cara bicara suamiku sebenarnya sering membuatku kecewa. Logatnya sudah menyesuaikan gaya bicara masyarakat setempat. Meski dulu saat pertama kali kita bertemu, tutur katanya terkesan kaku dan formal. Dari segi postur, Mas Nizam pun sangat mencolok dibandingkan dengan pemuda-pemuda di kampung ini. Dengan tinggi badan 180 cm dan berat badan 68 kg. Seharusnya ia tidak perlu takut untuk melawan. Bahkan berani mengambil sikap jika harga dirinya diinjak. Kadang, aku merasa menjadi istri yang kurang baik karena berharap suamiku sesekali melawan ketidakadilan. Bukannya hanya diam menerima perlakuan buruk. Dek, suara Mas Nizam membuyarkan lamunanku. Ketukan pintunya terdengar beberapa kali. Apaan sih, Mas? Berisik banget, sahutku dengan kesal, sambil berusaha kembali berbaring di kasur. Ada emak, Dek, balasnya dari balik pintu. Emak, jangan pakai emak buat alasan. Aku lagi mau sendirian, Mas, jawabku sambil membenamkan kepala ke bantal. Naila, buka pintunya, desaknya lagi. Mendengar itu, aku buru-buru bangun dan membuka pintu, meski masih sambil mengusap air mata yang mengalir tanpa sadar. Di depan pintu, berdiri Mas Nizam bersama emak. Wajah suamiku terlihat mencoba mencairkan suasana dengan senyumannya. Tapi aku hanya menatapnya dengan dingin. Ia pun akhirnya pergi sambil menggendong Nasita keluar rumah. Nay, kok kamu di rumah saja? Siapa yang bantu emak? Tanya emak dengan lembut, tapi tetap membuatku merasa bersalah. Aku tidak sanggup membantahnya, meski dalam hati berharap kedua adikku yang pemalas itu bisa lebih bertanggung jawab. Iya, Mak. Naila nanti ke rumah, sahutku dengan pelan. Emak menatapku lama sebelum berkata, sabar itu gak mudah, Nay. Tapi kalau kita ikhlas, semuanya akan terasa lebih ringan. Setelah emak pergi, aku mengambil hijabku dan bersiap-siap. Ketika hendak pergi, kulihat Mas Nizam sedang bersama anak-anak kami,
memetik cabai di kebun kecil belakang rumah. "Mas, aku ke rumah emak dulu ya," ujarku singkat. "Dek," panggilnya sambil berlari kecil mendekat. Aku berhenti, menatapnya. "Maaf ya, Dek, kalau Mas bikin kamu kesel," ucapnya dengan lembut. Aku menghela nafas, lalu berkata, "Aku cuma capek, Mas. Dengar dan lihat Mas selalu direndahkan dan dimanfaatkan sama saudara-saudaraku. Biarkan saja, Dek. Asal kamu jangan ikut merendahkan Mas," jawabnya dengan pelan, sambil menggenggam tanganku. "Tapi aku gak rela, Mas. Seolah-olah Mas gak ada harga dirinya di mata mereka. Mas terlalu sabar menghadapi semuanya. Jadi mereka semakin semena-mena," balasku menahan tangis. "Mas ikhlas, Dek," katanya lagi. Aku menarik tanganku dari genggamannya, lalu berkata, "Iya, Mas ikhlas, tapi aku enggak, Mas." Setelah itu, aku berbalik dan berjalan cepat meninggalkan Mas Nizam. Ia mengejarku lagi, mencoba menahan langkahku. "Dek, maafin Mas, Dek, tapi percayalah, gak ada ruginya kalau kita ikhlas menghadapi semua ini," katanya dengan lembut, mencoba meyakinkanku. Aku menatapnya tajam, merasa tidak dimengerti. Suamiku ini terlalu baik, terlalu sabar, sampai aku kesal sendiri. "Mas ikhlas kalau kita bercerai dan anak-anak jauh dari Mas?" tanyaku menekan. "Kok adik bicaranya sejauh itu?" Terhentak suamiku mendengar ucapanku, ucapan yang selama ini aku sembunyikan darinya. "Asal Mas tahu ya, jika adik itu selalu didesak oleh bapak dan saudara-saudara adik yang lainnya agar meminta cerai dari Mas, karena Mas itu dianggap miskin." Terperangah suamiku saat mendengarkan aku menceritakan apa yang sebenarnya tidak ingin suamiku ketahui. "Makanya adik minta sama Mas, gak apa-apa kita dibilang miskin, tapi jangan sampai Mas dianggap tidak punya harga diri. Jika semuanya habis mereka injak, apalagi yang bisa adik banggakan dari suami seperti Mas?" ucapku. Kembali menangis terisak. Suamiku diam terpaku. Sepertinya dia kaget mendengarnya jika aku pula dipaksa untuk bercerai darinya. "Titip anak-anak ya, Mas. Aku harus segera membantu emak." Sembari mengusap air mata, aku lantas beranjak pergi, meninggalkan Mas Nizam yang masih berdiri diam terpaku. Aku sengaja masuk ke rumah emak lewat pintu belakang dan langsung menuju dapur, menghindari saudara-saudaraku yang masih berkumpul di ruang tamu. Kulihat ada emak sendiri yang sedang sibuk memasak di dapur. Kasihan melihatnya. Pekerjaan sebanyak ini harus emak yang kerjakan sendiri. Dua orang adik perempuanku itu memang seperti tidak punya hati dan akal. Tega membiarkan emak memasak sendirian. Tetapi anehnya, bapak selalu menjunjung mereka. Sedangkan aku yang selalu diandalkan emak saat sedang sibuk atau ada acara besar di rumah, justru malah selalu mendapatkan nyinyiran dengan kata-kata yang pedas. Apalagi jika bukan tentang suamiku, Mas Nizam. Di bawah dekat pintu dapur terdapat 2 ayam kampung yang sudah disembelih, hanya belum dicabuti bulu-bulunya. "Mak," panggilku pelan dari depan pintu. Emak yang sedang sibuk memasak bumbu rendang menoleh sekilas ke arahku. "Tolongin emak cabutin bulu ayam itu, Nay." "Iya, Mak." Aku langsung masuk dan memasak air untuk merendam ayam-ayam yang sudah disembelih agar mudah saat dicabuti bulu-bulunya. Sembari menunggu airnya matang, aku duduk di sebelah emak, mengambil sebuah bangku pendek terbuat dari papan yang hanya setinggi mata kaki. Warga kampung kami sini biasanya menyebutnya dengan kata jengkok. "Nay," tanya emak, sembari tangannya terus mengaduk-ngaduk bumbu rendang di penggorengan. "Apa, Mak?" "Maafkan emak ya," ucapnya dengan pelan. "Maaf buat apa, Mak?" tanyaku sambil memotong-motong kentang yang sudah dikupas menjadi 4 bagian buat campuran rendang. "Karena tidak bisa membelamu saat dihina oleh bapak dan saudara-saudaramu yang lain, selain hanya meminta kamu untuk selalu mengalah," jawab emak dengan pelan, sembari memasukkan potongan-potongan daging ke dalam penggorengan. Matanya kulihat berkaca-kaca. "Iya, Mak. Tidak apa-apa. Naila mengerti kok keadaan emak.
Ujarku pelan, masih terus melanjutkan memotong kentang. Emak memang tipikal perempuan desa kuno, yang selalu mengalah dan hanya menuruti apa kata bapak. Selama aku tinggal di rumah ini, emak memang selalu begitu. Untuk menghindari keributan dalam rumah tangga antara beliau dan bapak. Bapak yang selalu merasa benar dan ingin menang sendiri dalam segala hal. Berbanding terbalik dengan emak yang hanya bisa diam dan banyak mengalah. Aku sangat tahu jika emak memendam batin selama ini atas sifat egois bapak. Termasuk saat bapak pernah menikah lagi dengan seorang janda anak 2. Tetangga kampung yang tidak jauh dari perbatasan desa. Walaupun itu tidak berjalan lama, hanya sekitar 2 tahun. Saat akhirnya bapak meninggalkan perempuan itu begitu saja karena banyak permintaannya. Ketika aku duduk di bangku kelas 2 SMP, emak mendengar kabar bahwa bapak telah menikah siri dengan perempuan lain. Namun emak tidak pernah mengungkapkan amarahnya kepada bapak. Ia hanya diam, menyimpan rasa sakitnya sendiri. Seringkali aku melihat emak menangis diam-diam di dapur sambil memasak untuk bapak dan kami, anak-anaknya. Dapur kecil itu seolah menjadi tempat emak meluapkan perasaannya yang terluka. Sikap emak yang selalu mengalah mengingatkanku pada sifat Mas Nizam, suamiku. Mereka sama-sama lebih memilih untuk diam daripada memperkeruh keadaan. Aku sering merasa iba melihat emak menghadapi sifat bapak yang keras kepala. Dulu saat masih muda, bapak adalah seorang makelar tanah dan sawah. Ia sering membawa uang dalam jumlah besar setiap kali berhasil menjual lahan. Karena itu, ia dikenal sebagai juragan oleh warga kampung, dan sifatnya menjadi arogan. Naila, suara emak yang agak keras menyentakkanku dari lamunan. Iya mak, kenapa? Tanyaku sambil tersentak. Itu air yang kamu masak sudah lama mendidih, malah dibiarkan saja, ujarnya. Aku hanya terkikik kecil. Segera bangun, mengangkat panci air yang mendidih, dan membawa ayam yang sudah disembelih untuk direndam dalam air panas sebelum mencabut bulunya. Nay, panggil emak lagi ketika aku mulai mencabuti bulu ayam satu persatu. Iya, ada apa mak? Kadang mengalah dan bersabar itu lebih baik, Nay. Kita bisa menghindari keributan kalau tidak terlalu melawan, ujar emak sambil sibuk menggoreng kentang. Tapi Naila sudah terlalu sering mengalah, mak. Bukannya mereka sadar, malah semakin menjadi-jadi, balasku dengan nada lirih. Kalau ribut terus, tidak enak didengar tetangga, Nay. Apalagi dengan saudara sendiri dan bapak, jawab emak mencoba menenangkan. Naila juga tidak ingin ribut, mak. Tapi emak pasti tahu kan bagaimana Naila selama ini selalu diam. Naila juga manusia, mak. Punya perasaan. Sakit rasanya kalau terus dihina dan direndahkan, ucapku dengan nada sedih. Emak hanya terdiam, mungkin sedang merenungkan ucapan dan pengalamannya sendiri. Bertahun-tahun ia menjalani rumah tangga dengan bapak, selalu menjadi pihak yang mengalah demi menghindari konflik. Bahkan ketika bapak jelas-jelas salah, emak tetap memilih diam. Kasihan emak, gumamku dalam hati, menyadari betapa berat beban yang selama ini ia tanggung. Menjelang siang, sekitar jam 11, rombongan keluarga Bang Ajis tiba dari Jakarta dengan menggunakan 2 mobil. Kakak tertuaku dan istrinya ini sepertinya ikut menumpang mobil anak-anaknya. Kedua anak Bang Aziz semuanya perempuan, sama denganku, baru mempunyai 1 cucu dari anak pertamanya. Sementara anak keduanya baru saja menikah 6 bulan yang lalu. Kami semua keluarganya di kampung ikut semua ke Jakarta pada saat itu. Masakan yang sudah aku dan emak persiapkan semenjak subuh tadi, semuanya sudah tersaji di ruang tamu keluarga. Ruang tamu dan teras rumah yang cukup besar, sanggup untuk menampung semua anggota keluarga besar. Suami dan anak-anakmu mana, Nay? Kok nggak kelihatan? Tanya Bang Aziz saat kami akan memulai makan bersama. Mbak Naila suaminya nggak mau akur sama keluarga, Bang. Selalu menghindar jika ada acara kumpul-kumpul macam ini, celetuk Nuri, menyambar ucapan Bang Aziz, tetapi tidak ditanggapi oleh kakak tertuaku itu. Ada di rumah, Bang, jawabku pelan. Panggil ke sini dong, Nay, biar makan bareng-bareng,
ujar Bang Aziz. Biarkan saja Bang, paling-paling juga si Naila sudah bungkusin buat dibawa pulang, sindir Bang Latif. Dalam hati aku hanya bisa mengelus dada. Ipin, tolong kamu panggilkan Om Nizam ke sini. Bilang saja dipanggil Pak D. Bang Aziz menyuruh anak tertua Bang Latif, keponakanku, untuk memanggil suamiku. Baik Pak D, jawab Ipin, langsung berlari keluar rumah. Lagaknya macam jenderal saja, sampai harus dipanggil-panggil segala, celutuk bapak. Sudah, kita makan dulu saja. Buat apa nungguin makan hanya untuk orang yang tidak penting, ketus bapak. Lalu mengambil piring dan langsung menyendok nasi dari bakul bambu. Diikuti dengan saudara-saudaraku yang memang tidak suka dengan Mas Nizam. Kulihat Bang Aziz seperti menarik nafas. Kakak pertamaku pun baru menyendok nasi di bakul yang berbeda. Lalu diikuti oleh istri, anak dan menantunya. Kamu kok nggak makan, Nay? Tanya Mbak Wafik, kakak iparku, istri dari Bang Aziz, sembari ingin memasukkan sendok nasi ke dalam mulutnya. Nanti saja Mbak, Mbak Naila itu sudah misahin duluan Mbak, buat suami sama anak-anaknya. Kita ini kan hanya makan sisanya saja, sindir Imah. Langsung menusuk ke hati memotong ucapanku. Ingin rasanya ku jambak rambut adikku itu yang bermulut tajam karena sengaja ucapan fitnahnya. Dadaku mulai terasa panas. Emak yang duduk di sebelahku lantas mengusap-ngusap pelan pahaku, bermaksud menyabarkanku. Ya jika benar tidak apa-apa kan, setahu abang memang hanya Naila yang suka bantu emak di dapur. Seloroh Bang Aziz membelaku. Wajah Nuri dan Imah terlihat cemberut. Naila itu tidak pernah memisah-misahkan makanan. Emak sendiri kok yang sengaja bungkusin buat dia dan anak-anaknya, sahut emak membelaku. Kasihan kan, sudah capek-capek masak di dapur, jelas emak lagi. Emak memang selalu beda perlakuannya jika dengan Naila, ucap jahat Bang Latif menuduh emak. Sekarang emak yang langsung terdiam karena dianggap membedakan anak-anaknya. Dengar tuh Dayuni, jangan suka membeda-bedakan anak makanya, sentak bapak. Akhirnya malu kan diceplosin sama anak sendiri. Paras wajah emak terlihat sedih. Beliau langsung menunduk. Sudah, acara kumpul-kumpul kok malah jadi ribut begini sih, sela Bang Aziz. Ipin yang tadi disuruh memanggil suamiku langsung masuk ke rumah. Om Nizamnya mana, Pin? Ipin menjawab sembari sedikit terengah-engah. Sepertinya dia seperti habis berlari. Sedang jalan ke sini, Pak D. Sebentar lagi juga sampai. Assalamualaikum, ucap salam suamiku dari depan pintu, sembari menggendong dan menuntun kedua anakku. Ayahku dan ketiga saudaraku memang tidak pernah menyukai Mas Nizam. Mereka bersikap dingin, bahkan tidak menjawab salamnya. Mereka tidak menoleh, seolah-olah suamiku tidak ada di ruangan itu. Ayo Nizam, duduk di sini, makan bareng sama kita, ujar Bang Aziz, mencoba mencairkan suasana. Dafa anak sulungku melepaskan genggaman tangan ayahnya dan berlari ke arahku. Mas Nizam melangkah masuk dengan ragu. Baru saja ia mengambil 2 langkah mendekati meja, bapak tiba-tiba berbicara. Nizam, si Naila kan sudah bungkusin makanan buat kamu. Jadi tidak usah repot-repot makan di sini. Ambil saja makanan yang sudah dia siapkan, kata bapak dengan nada menyindir. Aku melihat wajah Mas Nizam memerah, menahan malu yang begitu terasa menusuk. Baik pak, jawabnya lirih. Sementara hatiku mencelos. Aku hampir tak mampu menahan air mataku melihat suamiku diperlakukan seperti itu. Bang Aziz dan Mbak Wafik bersama anak-anak mereka yang juga cucu bapak nampak bingung mendengar nada bicara bapak yang begitu tajam kepada Mas Nizam. Sudahlah pak, makanan ini kan banyak, biar dimakan saja sama-sama, ujar Bang Aziz berusaha menenangkan. Ya makan saja kalau memang tidak tahu malu, balas bapak dengan ketus. Mas Nizam hanya menunduk dan berbalik arah, kemudian duduk di sebelahku. Bang Aziz yang merasa tidak enak hati karena sudah mengundang Mas Nizam untuk makan,
menyendokkan nasi dan lauk untuk suamiku. Mas Nizam sempat menolak, mungkin merasa terlalu malu dengan situasi tadi. Namun Bang Aziz tetap memaksa hingga akhirnya ia menerima piring yang disodorkan. Sudahlah, makan saja Nizam. Lauk yang sudah dibungkus Naila nanti dimakan malam saja, sindir Bang Latif. Iya, lagi pula jarang-jarang kan makan enak seperti ini, timpal Nuri, diikuti tawa mereka yang menyakitkan hati. Air mataku mengembang. Aku tidak kuasa melihat suamiku direndahkan di depan keluarga besarku. Mas Nisa menoleh ke arahku, memandangku dengan tatapan yang penuh rasa sakit. Lalu ia berbisik pelan di telingaku. Percayalah dengan suamimu ini, Dek. Suatu saat nanti mereka akan menerima balasannya atas perlakuan mereka kepadamu. Bersiaplah untuk bersikap tegar nanti. Aku memandangnya, mencoba mencari arti dari ucapannya. Tatapan matanya tajam, menyiratkan amarah yang tertahan. Ucapannya itu membuatku teringat pada masa awal perkenalan kami. Nada bicaranya yang tegas, penuh keyakinan. Sudah lama aku tidak melihat sisi darinya yang seperti ini. Entah apa yang sebenarnya ia rencanakan. Jika mereka tega, aku akan lebih tega, Mas. Bukankah orang sombong harus dibalas juga dengan kesombongan? Bisikku juga pelan dekat dengan Mas Nizam. Andai roda kehidupan kita berputar ya, Mas. Ucapku lagi dengan pelan, sembari menghapus bulir bening yang sudah terlanjur terjatuh. Maafkan Mas ya, Dek. Ternyata perubahan hidup yang Mas jalani malah membuat adik menderita. Bisiknya lagi. Perubahan hidup apa, Mas? Memangnya apa yang berubah pada hidup Mas? Tanyaku, saling berbicara berbisik dengan suamiku. Kalau tidak suka, bicara saja langsung. Tidak usah bisik-bisik di belakang, sindir Imah pada aku dan Mas Nizam. Bapak Bang Latif dan Nuri melihat ke arahku dengan penuh kecurigaan. Jangan dibiasakan seuzon. Biarkan saja mereka saling berbisik. Mereka kan suami istri, tegur Bang Aziz. Imah terlihat melengos. Mendapat teguran dari Bang Aziz. Sepertinya dia tidak suka jika kakak pertama kami itu membelaku terus. Tapi tidak pantas. Orang segini banyak malah bicara sembunyi-sembunyi. Tidak ada tata kramanya, sindir bapak. Sekarang si Imah yang tersenyum karena selalu dibela oleh bapak. Mas Nisa menggenggam jemariku dengan erat, seperti ingin menguatkan. Aku pun membalas genggamannya, sebagai pengganti kata jika aku tidak akan meninggalkannya. Mas Nizam sesuap pun tidak memakan makanan yang diberikan oleh Bang Aziz. Nasi berserta lauknya itu disuapkan ke anak-anak kami, Dava dan Nasita. Suamiku itu sepertinya mulai berpikir ulang tentang sikap sabar dan mengalah pada keluargaku. Apalagi sekarang suamiku tahu bahwa ada upaya keras dari keluargaku untuk memisahkan dia dengan aku dan anak-anaknya. Acara makan bersama sudah selesai dilakukan. Lagi-lagi aku dan emak yang sibuk merapikan bekas makanan mereka. Terkadang suka tidak habis pikir tentang sikap bapak. Matanya jelas masih bisa melihat, masih bisa menyaksikan siapa yang paling sibuk jika sedang ada acara di rumah ini. Tetapi selalu hanya Nuri dan Imah yang selalu dia bela. Sedangkan dengan aku dan keluarga, bapak terlihat benci sekali. Dan hanya satu alasannya, dia benci dengan kemiskinan kami. Seperti suatu rutinitas pasti, jika kami sekeluarga besar sedang berkumpul, maka masing-masing dari kami selalu bercerita tentang segala kesibukan pekerjaan, diselipi tentang kesuksesan, dan apa saja yang mereka miliki. Alif dan Reza, suami dari Nuri dan Imah, bercerita tentang kesibukan mereka sebagai mandor perkebunan di pabrik pengolahan teh modern di desa kami. Juga ambisi mereka untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi di pabrik pengolahan teh tempat mereka bekerja. Bang Latif pun bercerita tentang keuntungan besarnya sebagai penampung limbah pabrik teh tersebut, juga ambisinya untuk menjadi supplier atau pemasok kertas karton ke PT teh terbesar di provinsi ini. Dia juga bercerita jika sudah menyogok orang-orang dalam untuk lebih memuluskan rencananya. Bapak terlihat senang saat mendengarkan cerita mereka semua. Bang Aziz dan putri-putrinya juga menantu-menantunya pun bercerita tentang kesibukan mereka masing-masing.
Semuanya berbicara tentang kesuksesan yang sudah mereka peroleh. Kesibukan kamu apa, Zam, sekarang? Tanya Bang Aziz pada suamiku. Saya, Kak, pengangguran macam dia. Mana ada cerita yang bisa dibanggakan, sindir bapak pada suamiku. Tidak boleh begitu, Pak, tegur Bang Aziz, mencoba mengingatkan bapak. Tidak boleh kenapa? Memang pada kenyataannya kok, suami Naila itu kan pengangguran, sontak bapak dengan keras. Walaupun kami miskin dan kekurangan, tapi aku dan Mas Nizam tidak pernah merepotkan saudara kok, Bang. Apalagi sampai harus meminta-minta, ujarku menjelaskan. Tidak tahan juga untuk tidak ikut bicara. Belum, lihat saja nanti jika anak-anak Mbak Naila sakit. Pasti juga nanti saudara-saudara yang diuber-uber buat cari pinjaman, sindir Nuri padaku. Bahkan terdengar seperti sedang menyumpahi anak-anakku. Insya Allah tidak akan, jawab cepat Mas Nizam. Alah, sombong banget sih kamu Nizam. Aku sumpahin biar anak kamu sakit. Pengen tahu benar atau tidak nanti ucapanmu. Bapak, sakit hatiku mendengar ucapan bapak. Bahkan saking bencinya dia dengan Mas Nizam, sampai tega menyumpahi cucu-cucunya sendiri. Tega sekali bapak menyumpahi cucu bapak sendiri, hanya karena benci dengan Mas Nizam. Emosiku mulai kembali memuncak. Habisnya suamimu itu mulutnya sombong, sampai bilang tidak akan. Mas Nizam sedikit menekan tanganku pelan, mengingatkanku agar aku tidak meladeni bapak. Nara, Ika, dua orang anak Bang Aziz asik berbincang berdua tentang berita online yang mereka baca lewat kantor berita via handphone. Hei, ini orang berdua malah sibuk sendiri saja, sindir Bang Aziz kepada anak-anaknya. Ini loh ya, ada berita menarik tentang konglomerat negeri ini, jelas Linda. Kami semua yang sudah berhenti sesaat dalam berbincang-bincang, jadi fokus mendengarkan ucapan Linda. Konglomerat itu kenapa, Ra? Tanya Bang Aziz lagi. Sakit ya, parah katanya, dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit Siloam di Jakarta. Konglomerat yang mana? Tanya Bang Aziz lagi. Itu ya, Bambang Wijaya Kusuma, pemilik grup Bumi Energi Corporation, orang terkaya nomor 5 di negeri ini. Bang Aziz, Bapak Bang Latif yang memang terkadang berbisnis, pasti kenal dengan nama Bambang Wijaya Kusuma. Pemilik banyak usaha besar, bidang usahanya bergerak di segala sektor, dari hotel, ekspedisi, pabrik, sampai pencarian hasil bumi, semacam batu bara, minyak, dan masih banyak lagi bidang usaha miliknya. Perusahaan pengolahan daun teh tempat kami bekerja juga masih milik Bambang Wijaya Kusuma, jelas Alif suami Nuri. Perumahan mewah Heaven Hills yang ada di kota, kabupaten pun masih punya milik Pak Bambang, sahut Reza. Bila orang terkaya nomor 5 di negeri ini, jika uang 100 ribuan miliknya dibarisi dari sini, mungkin bisa sampai Jakarta, canda Bang Aziz, sembari tertawa terbahak. Dek, abang pulang ke rumah dulu ya, nitip Dava sama Nasita, ucap Mas Nizam, agak berbisik. Aku hanya mengangguk. Mau bawa nasi yang sudah dibungkusin emak tidak, Mas? Mas kan belum makan. Menawari suamiku makanan untuk dibawa pulang. Berbisik juga di telinga suamiku. Tidak usah, Dek. Emak, Bang Aziz, Mbak Wafik, saya permisi pulang dulu ya. Pamit Mas Nizam, tapi tidak pada Bapak, Bang Latif, Nuri dan Imah, dan suami-suami mereka. Seolah-olah Mas Nizam menganggap mereka tidak pernah ada di depan matanya. Langsung saja suamiku itu berbalik pergi untuk pulang. Dasar, mantu tidak punya otak, tidak punya adab, kurang ajar. Maki bapak, merasa tidak dianggap. Bapak benar-benar terlihat marah besar.